salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala yang terhormat Pengurus Badan Kesejahteraan Mahasiswa Islam Dewan Penasehat Pengurus Syariah, yang menghormati anak-anak sekalian yang berbahagia. Baru saja kita sama-sama menyimak pembacaan riwayat singkat sejarah Rasul Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Dimulai dengan abdul illah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai imla tulis Bismillahil aliyah, dengan menyebut asma zat yang maha tinggi, menyebut nama penuh dengan kegembiraan, semua dalam keadaan selamat, semua Jamaah ulang tahun Nabi Muhammad. Jamaah Masjid Al-Islam yang mengikuti peringatan Maulid Rasulullah SAW tahun 1445. Masya Allah, dalam masjid ini masih ada keluar lagi. Begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sebagai umat Rasulullah kita memang harus mencintai. Kalau kita berbuat dosa, kita akan telanjang. Jadi anak, kira-kira kalau berbuat salah, baju salahnya lepas malu tidak? Umpamanya baju orang tua, lari tahu-tahu lepas semua itu jangan umatnya Nabi Adam alaihi diberi kesempatan untuk bisa kapok. Tahu kapok nanti? Apa kapok itu? Tahu? Obat. Obat. Di depan Masjid Al-Islam, jemaah yang antusias mendengarkan ceramah dan hikmah daripada Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1425 Hijriah pada tahun 2003 yang dibawakan oleh Ustaz Brigandus Haji Mulyono M. Ageng. Surat taslim kita kirimkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya
Masjid Al-Islah. Begitu antusias mendengarkan ceramah hikmah daripada Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah atau tahun 2023 di Masjid Al-Islah Harapan Indah kilometer 10 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Alhamdulillah, masya Allah, ini jamaahnya sampai di luar, di dalam sudah penuh. Ya, ibu-ibu yang senantiasa mendengarkan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, mudah-mudahan selawat kita, ibu-ibu persiapan kue-kue, begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semoga kita menjadi umatnya Rasulullah, umat yang terbaik. Masya Allah, ibu-ibu. Itu yang betul. Itu yang mengulang tahun ini ponakan ke sepupu. Kenapa? Karena tahu bahwa senang saja atas kelahiran Rasulullah, siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang mengalami ada di alam kubur juga nggak enak tetap disiksa, tapi ini juga dimerdekakan, dibeli sehingga menjadi manusia biasa. Itu bentuk sedekah sumbangannya ketika Rasulullah lahir. Dengan sedekah seperti itu, maka setiap hari Senin dia lakukan. Paham ya Bu? Jadi Abu Thalib paman Nabi yang nggak bertinang aja itu semua lahiran Rasulullah. Dan itu normal. Bapak Ibu, teman sekalian, ada yang punya anak bayi, senang nggak? Akhirnya montok, pipinya tembem, hidungnya mancung, putih, dibedahi, digendong, belum pakai baju. Senang nggak menggendong? Maunya didekap, dipeluk, dicium. Siapapun orangnya kalau melihat bayi yang montok, yang baru lahir, umur 2 minggu 1 bulan, inginnya menggendong, ya? Apa bahasa Jawa? Ditimang, dipundang, ditimang. Itu normal. Dan Abu Thalib juga seperti itu, karena bangga dan senangnya bersedekah padahal bukan muslim. Saya nggak mempori, kemudian nanti panitia minta bantuan orang muslim boleh boleh, nggak mempori, sah-sah saja boleh-boleh sah. Artinya apa? Bagaimana dengan kita orang Islam mestinya jauh lebih memuliakan Rasul Muhammad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya di situ. Allah berikan ampunan bagi siapa yang gembira senang menyambut kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ditegaskan juga di Al-Qur'an dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Ini fi'il amal. Falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah perintah. Fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira, senang. Al-Quran perintah, baru senang mendengar Rasul lahir itu sudah luar biasa fadilah. Belum lagi kalau dalam bentuk yang lain cara mensikapi bagaimana kelahiran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya kehebatan Rasul Muhammad SAW dan juga umat-umatnya yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi Rasul sebelumnya. Itu di antara. Kemudian Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu juga kita pahami dalam kegiatan Maulid Nabi ini supaya kita juga
nyaman, artinya kita lega, bersedekah juga ikhlas, hadir ke masjid juga gembira senang, karena tahu butuh persoalannya itu. Kita kalau cuma hitung-hitungan secara matematis, kita rugi di dunia, nggak ada untungnya. Maka dari itu, yang kedua yang perlu juga kita pahami dalam hidup ini terkait dengan bagaimana kita mensikapi terhadap kelahiran Rasul Muhammad SAW, supaya kita juga demen dengan Nabi, yaitu apa? Bersyukur atas kelahiran Rasul Muhammad SAW. Karena apa? Dengan ajaran Islam yang yang dibawanya, kita bisa hidup seperti ini. Kita bisa hidup seperti apa? Jasa Rasul Muhammad SAW. Yang ibu-ibu perempuan bisa sejajar dengan laki-laki, itu ajaran Islam di bawah Rasul Muhammad SAW. Yang dulu ketika zaman Nabi Musa, ketika ada siapa? Ada Fir'aun dan lain-lain, luar biasa, dapat tekanan, bahkan sosok Umar bin Khattab pun malu punya anak perempuan, sehingga anaknya ditimbun hidup di pasir. Datang Rasul Muhammad SAW, semua dapat perlindungan, dapat hak yang sama dalam menjalankan kehidupan beragama. Dan yang ketiga, babu dan mata Allah SWT, ini juga kita hendaknya bersolawat kepada Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu, anak-anak, halo, sehari semalam berapa kali minimal baca solawat? Berapa kali? Jangan lihat jari Pak Ustaz. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Ayo, sehari semalam kita baca solawat minimal berapa kali? Berapa? 5. Ada yang mau tambah? Berapa? 10. Kapan dibaca? Kapan dibaca? Dibaca ketika kita sholat, membaca tasawuf al-tahiyat. Dalam sholat itu sholawat wajib hukumnya dibaca, bahkan bagian dari rukun sholat. Kalau nggak baca itu berarti sholatnya tidak, karena nggak melaksanakan rukun sholat. Diabadikan di sholat bacaan sholawat itu. Karena itu pelajaran bisa kita ambil apa? Dalam hidup keseharian, banyak-banyaklah kita baca sholawat. Karena apa? 1 kali sholawat kita, malaikat bersolawat pada kita 10 kali. Masyaallah. Man shalla alaihi wahidan sallul malaikat aswada. Nah, ini juga kita pahami. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka dari itu kita orang beriman diperintahkan bersolawat. Solawat itu Bapak Ibu, dari Allah itu rahmat, kasih sayang. Dari malaikat itu ampunan. Kepada Rasul itu wasilah. Makanya Bapak Ibu kalau baca doa, jangan lupa mukadimahnya dengan solawat. Jangan doanya panjang-panjang, solawat di awalnya nggak dibuka, nggak dibaca, itu akan tergantung di langit doa itu. Lama nggak nyampe-nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memimpin doa pun juga harus tahu etikanya. Mukadimahnya dibaca panjang-panjang, solawatnya tidak ada, tergantung. Doa itu akan melayang di langit, nggak nyampe-nyampe diterima. Kenapa? Tidak bertawassul dari Rasul Muhammad SAW. Dan itu apa? Quran yang beritakan. Quran yang beritakan. Kalau enggak, bahaya.
Karena itu banyak-banyak kita bersolawat. Di mana masyarakat lingkungan itu banyak dibacakan solawat, sama yang ada. Itu insya Allah komplek itu akan mudah isinya dengan solawat. Dan Bapak Ibu, kita hidup banyak masalah, menumpuk masalah soal hidup macam-macam, baik soal pekerjaan, rezeki, keluarga, anak, tetangga dan lain-lain. Jangan lupa perbanyak kita baca sholawat Nabi. Ya Rabbi sholli ala Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian berikut zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan peringatan Maulid Nabi ini yang tujuan kita tadi. Peringatan Maulid Nabi dalam rangka untuk menambah kecintaan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Halo anak-anak. Baju kaos kuning hijau mana? Ya. Halo. Hai. Suka apa? Suka apa? Orang kalau suka sesuatu sering disebutkan namanya. Halo, sering kan disebut namanya? Pasti sering kan? Pasti sering disebut namanya itu. Man ahabba syai'an fa'aktsaru dzikruhu. Siapa yang suka sesuatu, maka dia akan menyebut banyak-banyak sesuatu itu. Nah, tanda kalau kita cinta sesuatu itu akan sering kita sebut, sering muncul dalam hati kita, dalam ucapan kita. Maka dengan Maulid Nabi dibacakan sholawat Nabi, bacakan kisah Rasul Muhammad SAW guna menambah kecintaan kita kepada Rasul Muhammad SAW. Siapa yang cinta Rasul itu nanti bersama-sama di surga. Bapak Ibu, pernah di majelis saya sampaikan, nanti di yaumul mahsyar, di hari kiamat, dikumpulkan bermiliar manusia, ya, semuanya ini sama. Para sahabat tanya, ya Nabi, orang sebanyak ini hampir sama semua, bagaimana Rasul tahu kalau itu umat Rasul? Akan Rasul panggil bersama-sama ke surga, bagaimana caranya? Dijawab sama Nabi, wahai sahabat, kalau di suatu padang rumput banyak kuda warnanya hitam, kuda ada 1-2 kuda warnanya, kepalanya, mukanya putih, kakinya putih, kira-kira gampang nggak ditunjuk, gampang nggak disebut? Oh, gampang Rasul. Itu nanti. Jadi umat Muhammad SAW yang rajin mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti aturan Rasul Muhammad SAW, itu nanti kelak di hari kiamat pada masa akan dipanggil Nabi. Hei umatku, hei Muhammad, hei Fadil, panggil semua, hei Siti, hei Maria, hei Ana, hei Laila, semua, hei Zakia, panggil ke sini sama-sama denganku ke surga. Kira-kira sering tidak? Halo? Kalau Bapak Ibu ada di tengah lapangan, dipanggil namanya, suruh datang, kemudian dikasih amplop berisi uang 1 juta, datang tidak? Datang. Nanti dari kiamat seperti itu, umat-umat Muhammad SAW yang dalam hidupnya rajin bersolawat dan melaksanakan sunnah Rasulnya akan dipanggil oleh Muhammad, datang ke sini, akan diajak ke surga. Dan itu tidak terjadi kepada umat-umat sebelum Rasul Muhammad SAW. Bersyukur kita, makanya rahmatan lil alamin, disitulah Rasul Muhammad SAW.
biasa. Makanya bersyukur kita jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak cukup seperti itu. Ikuti juga tuntunan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikut, sebelum jam 12, waktu Indonesia sekali. Maulid Nabi itu sebagai media untuk menanamkan, mengenalkan para generasi kepada junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi Shalli ala Muhammad, Ya Rabbi Shalli alaihi wasallim, Ya Rabbi Shalli ala Muhammad, Ya Rabbi Shalli alaihi wasallim. Sama-sama. Ya Rabbi Shalli ala Muhammad, Ya Rabbi Shalli alaihi wasallim, Ya Rabbi Shalli ala Muhammad, Ya Rabbi Shalli alaihi wasallim, Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina, Ya Rabbi warhamna jami'an, Ya Rabbi warham kullal muslim. Sama-sama. Ya Rabbi Shalli ala Muhammad, Ya Rabbi Shalli Salim, Ya Rabbi Shalli ala Ya Rabbi Shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Maulid Nabi itu media sarana pendidikan untuk mengenalkan generasi kita kepada junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kenal mendalam ngerti kehidupan Rasul, dia akan cinta, akan ikut dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi, perhatikan Bapak Ibu, ada kelompok yang mungkin kurang senang, nggak apa-apa. Tapi kita harus berupaya bahwa itu bagian kewajiban. Falyafrahu, hendaklah kita bergembira karena apa? Allah telah menghadirkan sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menjadi teladan, menjadi contoh. Bapak Ibu, sosok kalau diabadikan di Quran itu sudah dijamin kalau baik akan baik, kalau dia nggak baik akan nggak baik. Contoh, apa mesti kalau diabadikan di Quran itu baik? Tidak. Fir'aun ada nggak di Quran? Ada. Baik nggak Fir'aun? Dia kafir. Kafir. Abu Thalib, paman Nabi, kafir. Abu Jahal, kafir. Diabadikan. Tapi apa? Untuk peringatan bagi kita, jangan kita seperti sosok itu. Nah, Rasul dihadirkan di Quran juga dalam rangka apa? Sebagai teladan. Maka pertimbangan Allah mengangkat Rasul Muhammad SAW, kalau Bapak Ibu punya SK itu menimbang, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Sebelum memutuskan Rasul Muhammad SAW jadi Nabi Rasul, terlebih dahulu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh telah ada pada diri Rasul Muhammad
Rasulullah kaya tidak anak-anak? Kaya? Kaya. Istrinya aja saudagar. Rasulullah pintar tidak? Pintar. Jadi pemimpin, jadi panglima perang, diikuti oleh seluruh umat kala itu pintar. Tapi apakah itu yang dipertonjolkan, yang jadi pertimbangan di Quran? Tidak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh telah ada pada diri Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlak yang. Nah sekarang Bapak Ibu, cari pemimpin itu susahnya minta ampun. Mau cari calon wakil presiden dari sekian 200 juta orang lebih, nggak ketemu sampai sekarang. Presiden satu orang calonnya cuma 3, itu pun kalau jadi. Padahal kita 250 juta lebih penduduknya. Susah cari orang bisa dipercaya, cari orang yang pintar, cari orang yang punya akhlak yang bagus, itu nggak mudah. Tidak mudah. Nanti habis ini berapa caleg itu Sorong, kota Sorong. Yang jadi berapa? Tidak banyak. Kenapa? Kan ternyata apa? Diabadikan di Quran dalam rangka untuk jadi teladan bagi umat manusia sampai sekarang. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ingin pintar bahasa Arab, sekolahkan di Arab Saudi di Madinah 10 tahun. Bukan insyaallah sudah lupa bahasa Indonesia. Ingin pintar bahasa Inggris, kirim aja ke Australia, ke Inggris, ke Amerika 10 tahun, lancar bahasa Inggris. Tapi ingin jadi orang baik, akhirnya bagus, dikirim kemana saja, kalau nggak dibina, dididik dengan yang baik, agamanya yang nggak baik, pulang pun belum tentu jadi orang yang baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan oleh Nabi untuk kita semua. Kalau anak yang pinter komputer dan lain-lain, nggak usah dikursuskan, pinter sendirian. Belikan laptop yang bagus dan 20 juta ke atas untuk belajar. Nggak sampai sebulan itu dibekali laptopnya. Nggak pinter. Kan nggak pernah baru ngajari anak-anak buka HP, ya kan? Pinter sendiri kan, kita aja kalah dengan anak kita yang SD. Tapi kalau jadi anak yang baik, Bapak Ibu sekalian 24 jam kita nongkrongin, kita sekolahkan, didampingi di rumah, masih ada nggak anak kita marahi kita? Ada kan? Bahasa Jawanya semol dengan orang tua, banyak kan? Ada. Saya juga alami sebagai orang tua. Dikira Ustaz anaknya itu enggak melawan, sama melawan juga. Kenapa? Ujian. Lo Nabi aja pamannya itu enggak beriman. Nabi Ibrahim bapaknya kan kafir, Nabi Nuh istri anaknya juga kan kafir. Sehingga kita berdakwah itu dalam rangka untuk mengajar, mengingatkan. Soal nanti jadi baik atau tidak, Allah akan berikan hidayah kepada yang bersangkutan. Kita ingatkan. Oleh karena itu, melalui Nabi ini saya ulang yang terakhir tadi, media sarana untuk lebih mencintai Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat. Bahwasanya sekali lagi banyak-banyaklah kita bersolawat dalam maulid Nabi. Karena apa? Pertama, solawat Allah pada Rasul adalah rahmat. Solawat para malaikat itu adalah doa. Solawat pada Rasulullah adalah kita mengadakan bertawasul agar doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru alaika.
Maulid Nabi merupakan karena hadirnya Rasulullah SAW. Kegembiraan kita dalam mengikuti kegiatan seperti ini insya Allah menjadi saksi kelak bahwa kita akan diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan dalam setiap di alam kubur kita akan dikurangi siksaan kita. Karena apa? Setiap kita Maulid Nabi sama-sama kita melakukan Maulid, dan alhamdulillah yang bersedekah, yang berikan bantuan dalam bentuk materi, mudah-mudahan Allah menerima, Allah kabulkan, dan sedekahnya menjadi bagian pintu masuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan